Indonesianya gitu ya. Kita langsung pakai data surat Al-Ikhlas ya. Ya ada qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Langsung kena jantungnya gitu loh, jadi nggak dipertanyain lagi. Mohon maaf, langsung aja kita saling korek begitu ya. Dari awal saya mengatakan gini ya, saudaraku Kristen, konsistenlah dan banggalah menyebut nama Tuhanmu adalah Yesus. Gitu ya, menjelaskan Tuhanmu itu ya Yesus saja lo jelaskan begitu. Enggak usah membawa-bawa Tuhannya Yudaisme, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob. Mereka Yudaisme, mereka ada di sana gitu. Dia bukan Kristen. Jadi agama yang orang terdahulu itu beda dengan agama zaman now. Begitu ya teman-teman. Jadi nggak usah lagi bawa Allahnya itu, Allah itu proper name, nama. Mohonlah belajar dikit kritik teks begitu. Tidak ada loh kata Allah di Bible itu. Allah itu nama. Nama yang disembah umat Islam. Nama Tuhan yang disembah umat Islam. Begitu. Di Bible itu nggak ada, dibalik-balik. Allahnya itu, Allah itu nama loh. Gitu loh. Tuhannya. Teosnya gitu loh. Atau sembahannya gitu. Gitu loh ya. Jadi ya mohonlah kalau berdiskusi itu jangan dibolak-balik gitu loh. Itu dari saya. Islam itu jelas, to the point, tauhid yang disembah Allah Subhanahu wa taala, ada nabinya yang menerima wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari saya, jadi tolong konsisten. Kalau Anda fokuskan dulu nama Tuhan Anda siapa? Kalau satu, Yesus. Nah, kalau sudah Yesus terus Tuhan lo. Jangan sebutin nama yang lain supaya jelas itu loh. Oh, ternyata Tuhannya Kristen bener-bener Yesus. Ini lo datanya kan gitu kalau diskusi. Lanjut. Ya, atau gini ya, hostnya nanti bentar bentar. Siapa yang layarnya ku besarkan itu waktunya bicara berarti ya. Oke, Bang Rahman ya. Sedikit Andi Blebes. Ini masih persentase ketuhanan. Jadi orang Kristen memaparkan ketuhanannya seperti itu. Jangan Anda untuk membuat gini enggak bisa. Jadi sekarang presentasekan Allahmu bagaimana supaya orang mengenalnya gitu. Ya, terima kasih. Ya udah, sekarang Bang Thomas ya, mungkin nanti panasnya nanti bentar baru pembukanya. Ayo Bang Thomas, muslimnya. Ya, kalau kami pun di Islam tidak lama-lama juga. Allah itu yang namanya di kami itu zat. Itu hanya esensi gitu, zat, bukan ZAT ya, bukan ZAT. Itu benda. Tapi ini zat gitu ya. Dari mana kami mengenal Allah? Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada kami. Di mana ayatnya? Taha 14. Innani anallah fa'budni wa aqimis shalah. Nah, itu kalau dari kami simple. Siapa nama Tuhan Bang Thomas? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhan Bang Andi? Sama juga. Siapa Tuhan Bang Maulana? Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melihat ataupun mengenal, salam kenal sama Allah? Tidak bisa. Karena kenapa? Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak setara dengan apapun. Di luar daripada Allah, Sang Maha Pencipta, itu semua ciptaan. Oke, ya. Cukup dulu Bang ya. Baru pembukaan dulu ini. Jangan panjang-panjang. Oke, Bang Excelmo. Interupsi host. Bang Excelmo bentar bentar. Bang Excelmo. Ya, interupsi ini penting host. Oh ya, siap. Maksud saya gini host, kan kalau ada habis Kristen, Islam Kristen lagi, baru Islam, kayak gitu host. Supaya ini udah nih Islam Kristen Bang. Jadi kan habis gua kan Bang Handi tuh tiba-tiba Islam lagi. Enggak, Rahman itu Kristen Bang. Oh, Rahman Kristen ya? Iya.
Oh iya, iya, oke oke. Makanya oke. dia menyela Bang Handi tadi. Oh iya, jangan langsung menyela lah, presentasi dulu lah, presentasi Iya lah. iya, itu maksudku nanti panasnya nanti. Ayo Bang Eselmo, tampilkan pesonamu. Ya, di dalam Kristen itu Tuhan itu yang esa adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Ya, seperti yang saya ketahui gitu. Jadi ketuhanan itu dalam Kristen itu Allah yang esa yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Seperti itu Bang, silakan. Oke, baik, kayaknya simpel aja ini. Ini gimana nanti? Langsung ke pertanyaan atau apa nih? Mengalir aja lah ya. Kan sudah pada paham semua gimana debat dialog itu. Mengalir diputar-putar terus saja. Ya, sekarang ya. Sekarang mau merespon. Oh, siap-siap. Saya ingin sekali merespon kata Bang Capri ya, Bang Selbel ya. Bahwasanya kami dipaksakan untuk menggunakan kata Yehovah ya, tidak menggunakan kata Allah. Baik, Bang, kalau kita lagi mau narik ke belakang lagi, Bang, sebenarnya kata Allah itu bukan dari Islam. Maaf kata ya, Bang, maaf sekali lagi. Nanti di luar diskusi tuh. Kalau kita bahas. Biarin aja Pak Henry, jangan ditegur, biarin. Ya, karena dia tadi mengajak kita untuk jangan menggunakan kata Allah. Sebenarnya bukan saya yang mulai Pak Henry ya, tapi Pak Selbel. Tapi kalau memang tidak diizinkan untuk menanggapi, saya kembalikan ke Pak Henry aja. Saya simak dulu. Silakan Pak Henry. Saya bantah dulu dong dia ini. Ya lanjut Bang. Oke. Gini ya bro. Ini mohon maaf nih, supaya edukasi loh gitu loh. Jangan lembek-lembek juga kalau diskusi. Keras boleh, yang penting itu tidak ada hujatan, gitu ya. Ini kita perang ilmu gitu ya, bukan bentrok fisik. Tapi nggak boleh menyerang personal. Kalau kata Allah, Anda mengatakan udah dipakai orang sebelumnya, ya kenapa Kristen bersumber kepada orang-orang gitu ya? Kan Kristen ada kitabnya, ada Kejadian sampai Wahyu, kan begitu. Kejadian itu mulai dari Taurat Musa gitu, kalau bisa disebut tanah, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, Perjanjian Baru ada original teksnya, Hebrew sama Yunani. Kenapa kalau menerjemah harus survei dulu ya, kemana-mana begitu? Karena LAI udah pada pintar-pintar orangnya untuk menerjemah. Kenapa masih survei ke Arab gitu? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dan kalau Anda berpendapat gitu, kalau liturgi ya mana datanya kan gitu. Nah saya ajarin kalau ingin berdata ya baca aja Al-Munjid. Orang Kristen yang bikin kamus itu baca aja Muqaddas. Bagaimana Bible diterjemahkan ke bahasa Arab tahun 867 Masehi. Al-Quran 200-300 tahun sudah ada sebelumnya. Jadi tidak ada data satupun yang pasti yang membuat Anda bisa memperkuat argumentasi Anda sebagai referensi bahwa Allah itu sudah dipergunakan oleh siapa dan mana datanya kan gitu. Nah, orang Arab, Kristen Arab, Allah itu nama, ismu. Ya, Kristen Arab itu Allah itu nama. Sampai di Indonesia Allah itu bukan nama, tapi gelar. Jadi mereka mengatakan gini, Allah kita Yesus, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ini saya edukasi loh, ini 200 pendeta loh mengedukasi Anda. Sudah ada Bible, tidak ada kata Allahnya di sana. Mandiri dalam menerjemah. Ini prolog dari saya. Kalau ingin diskusi, ya pergunakanlah kata nama Tuhanmu gitu loh. Sebagaimana teman saya tadi, Pak Thomas mengatakan, siapa nama Tuhannya umat Islam yang disembah? Ya Allah, selesai. Nggak perlu merengek-rengek kepada siapapun gitu loh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, percayalah kitab sucimu. Banggalah lu punya original tes Yunani sama Hebrew. Nah, setelah diteliti di sana, gak ada akar kata Allah di Biblemu itu. Kenapa mesti menerjemah nebeng-nebeng, survei-survei dulu kemana-mana gitu loh. Itu ya, konsisten di sana bro, jadi diskusi supaya ada nilainya, supaya pola berpikir mindset Anda yang sudah selama ini terdoktrin oleh LAI yang salah terjemah, ya mohon bukalah keran berpikirnya.
supaya kedepannya lebih maju. Ada perbedaan antara Kristen dan Islam. Tidak ada lagi istilah-istilah Islam yang dipakai dalam liturgi keagamaan Anda. Jelas adanya. Mandiri, punya jati diri dan harga diri. Bangga dengan Yunani, bangga dengan Hebrew. Gitu loh. Saya ingin Anda itu bangga mencintai Bible Anda itu loh. Jangan ke Arab-Araban. Karena Kristen itu bukan dari Arab. Kristen itu dari Antioquia. Kisah 11 26 kalau nggak salah. Ya, Kisah 11 26. Di Antioquia lah pertama-tama murid-murid disebut Kristen, bukan di Arab. Oke. Itu dari saya untuk sementara. Yang jelas kalau bisa banggalah menuhankan Yesus. Sebagaimana kami juga umat Islam, Tuhan kami sangat bangga. Tuhan yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, ini Kristennya udah turun satu. Bang Jolemon atau Bang Ersa mau tolong bantu jadi moderator Bang, atau gimana Bang? Bisa nggak? Ya boleh lah, saya moderatorin lah. Oke, Bang Jolemon moderator. Nanti tinggal nunggu saudara Kristen satu lagi. Bang Ersa bisa juga ikut ya. Iya. Ada pakai Atau timer Bang atau enggak ya? Maulana juga nanti, Bang Maulana juga bisa. Jangan diem wae. Siap. Oke, lanjut Bang Hari. Ya, aku serahin sama Bang Jolemon Bang ya, gilirannya Bang. Ya, thank you. Oke. Jadi narasumber Islam sini ada 3 ya. Ada Bang Edi Celebes, ada Bang Ersa, ada Bang Maulana. Sementara narasumber Kristen Bang Excel, Bang Thomas, sama Atau Bang Mas Islam atau Mas? Oh iya, ada 2 ya. Iya. Berarti ada 4 sama 2 ini. Jadi gimana nih, siapa yang narasumber Islam? Bang Edi sama siapa nih? 2 aja lah gitu. Ya, ganti-gantian aja lah Bang. Kalau ada yang mau nambahin silakan gitu kan. Oh gitu ya. Ganti aja ya, enggak. Ya, sembari kita tunggu saudara Kristen satu lagi. Oke, sambil menunggu saudara Kristen yang masuk, saya beri kesempatan kepada narasumber Kristen untuk menanggapi statement dari Bang Hendy, entah Bang Excel atau Bang Heri, silakan. Waktu kami berikan, silakan. Ya, silakan Pak Edi, silakan. Ya, baik, buat kesempatan yang diberikan teman-teman ya. Nah, ini saya ingin disclaimer dulu nih, Bang Handi ya. Saya pikir Bang Handi bukan sesuatu yang baru untuk kita membahas akar kata Allah ini. Tentu Bang Handi tahu itu akar kata Allah kan bukan bersumber dari Arab atau bukan semata-mata milik Islam. Tapi itu kita akan bahas lain. Jadi saya cuma hanya mengingatkan Bang Handi bahwa pada saat kita mengkaji kata Allah sudah ada kita bahas sebelumnya, sudah ada diskusi-diskusi sebelumnya. Saya pikir Bang Handi tahu akan hal itu kan. Jadi yang poinnya adalah akar kata Allah ini bukan semata-mata milik Islam. Sebelumnya bangsa-bangsa pagan sudah memakai akar kata Allah ini. Tapi nanti kita bahas itu. Nah, yang ingin saya sampaikan atau ingin saya merespon pernyataan Bang Handi bahwa Allah yang Bang Handi sembah yang tidak bisa diserupai oleh apapun. Nah ini, disinilah perbedaannya antara Allah yang kami sembah sama Allah yang kami sembah, Bang Handi sembah. Allah yang Bang Handi sembah, Allah yang tidak bisa diserupai apapun. Tetapi Allah yang kami sembah mampu menyerupai apapun juga, dan itu berulang kali dia tunjukkan ketika di zaman Abraham, di zaman Musa, dan di zaman nabi-nabi yang lain ataupun di para imam, berulang kali itu. Jadi saya tidak akan membuat kesimpulan di sini. Pendengarlah yang membuat kesimpulan Allah mana yang berkuasa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa Allah tentu berkuasa kan, otomatis Allah tentu berkuasa. Jadi dia berkuasa untuk menjadi apapun juga. Dan jadi kalau ada Allah yang tidak mampu menyerupai atau menjadi apapun, maka perlu dipertanyakan. Nah, itu yang kedua.
Terus yang ketiga dari tadi minta maaf Bang Handi belum mendeskripsikan secara detail tentang Allah yang Bang Handi sembah. Kita belum dapat poinnya. Allah seperti apa yang Bang Handi sembah? Belum dapat loh. Apa karyanya? Apa jejak rekamnya? Belum ada, kami belum dapatkan. Tetapi kalau kami umat Kristen, ketika dikatakan jejak rekam Allah yang kami sembah, sangat banyak, sangat nyata ya. Real, nyata, dan benar-benar ada. Nah, terakhir Bang Handi, bahwa sematan kata Allah itu hanya sebagai sesembahan, bukan proper name. Ya, kalau dalam teman-teman Muslim kan Allah itu proper name, tapi di kami itu memang mutlak Allah itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sesembahan. Nah, kira-kira itu aja teman-teman, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Dilanjut. Izin saya dulu dialog sama dia ini ya, Osya. Boleh ya? Enggak, langsung aja ditanggapi ya. Nih. Inilah korban terjemahan LAI ini. Bro Heri, sampai detik ini tidak ada satupun orang LAI mau diskusi dengan saya. Saya bahkan sering mengundang dia supaya mencerahkan begitu. Sudah banyak Kristen di Republik ini ingin kembali ke terjemahan yang sebenarnya. Dan tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini bisa menunjukkan akar kata Allah di Bible Anda di original teks. Nggak ada. Nggak ada itu. Allah itu buka KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini dulu loh dibuka keran berpikirnya. Gitu ya. Ini dulu dibuka akalnya, keran berpikirnya gitu loh. Jadi LAI ini Bang, mohon maaf, dia menerjemah ada misinya. Karena LAI dengan KJV, King James Version itu beda. Gitu ya. Ini pekerjaan Anda habis ini, kalau Anda nggak dapat ilmunya dan nggak mau sadar-sadar, ya lebih baik jangan lagi mempergunakan kata itu, karena Allah itu adalah proper name, nama diri Sang Pencipta, bukan generic name. Anda udah pinjam kata Allah, Anda salah gunakan. Ini nggak baik loh. Sangat-sangat tidak toleran dalam berkerangka berpikir sehat. Masa Anda orang Kristen, tapi Tuhan Anda Yesus, Anda malu memakai itu di area publik. Tapi kalau di dalam gereja ya pakai. Kenapa mesti malu memakai Yesus, nama Tuhan Anda itu ya dibawa ke sini di area publik? Buktikan di sini gitu loh. Kenapa mesti bawa nama-nama yang lain sedangkan Anda nggak sembah? Kan ini problem untuk Anda. Makanya tadi saya bilang jadilah Kristen yang punya jati diri, mandiri dan harga diri gitu loh. Supaya jelas terang benderang, oh Tuhan Anda itu Yesus ya. Yang Anda sembah Yesus ya. Ya kenapa nggak konsen di sana gitu loh. Sebagaimana kami Muslim konsen nama Tuhan yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan diri surat Taha 14, sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Al-Ikhlas sangat jelas. Anda menuduh saya nggak presentasikan, jelas. Kenapa umat Islam tidak panjang-panjang? Ya karena nggak perlu panjang, karena dijawab to the point, by data, selesai. Ada dari tadi di sini nggak pernah kok by data mengatakan Tuhan Anda Yesus. Cuman Tuhannya orang Israel lo bawa, sembahan-sembahnya umat Islam lo bawa, lo salah gunain, gitu ya. Sekarang pekerjaan rumah untuk Anda, kalau hari ini nggak bisa jawab, saya maklumi, tapi memang nggak ada jawabannya sih, kecuali ngelantur kiri kanan gitu loh. Sekarang ada dua pertanyaan untuk Anda. Allah itu tunjukkan original teks Allah di Bible Anda. Kalau nggak ada, lebih baik tidak pakai. Sekali lagi saya tanya ya, tunjukkan di mana akar kata original teks kata Allah di Bible Anda. Kedua adalah Allah itu proper name atau generic name. Itu aja dulu. Jangan kemana-mana, konsentrasi di sini. Monggo. Oke, sebelum saya respon, teman-teman Kristen ada mau merespon tidak? Jangan sampai saya dikatakan monopoli. Monggo, silakan teman-teman sebelum saya merespon. Sedikit aja saya, Bang. Gini Bang Srel Babi ya.
Kalau sebetulnya kalau kita melihat kata Allah dan kata Allah ya, itu sebenarnya udah berbeda bang. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau saya ditanya konsep ketuhanan dalam kita apa, saya menjawab Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu adalah Allah yang pernah menyatakan diri. Adakah Allah umat Islam pernah menyatakan diri? Tidak ada bang. Itu aja konsepnya beda bang. Ya, bukan kami mencomot dari kalian bang. Nah, tapi Izin diambil alih dong kalau nggak menjawab pertanyaan, diluruskan yang namanya moderator, sorry. Heri akan menjawab bang, tapi saya menambahkan sedikit. Kan tadi Pak Heri menjawab, aku hanya menambahkan sedikit bang. Hanya aja bang. Oke lanjut, mungkin Pak Heri lagi siap mendata itu bang. Itu maksud saya gitu bang ya. Itu aja bang dari saya. Oke, baik. Makasih Bang Andi. Nah, Bang nggak usah pakai kamera bang. Kalau ada kayak gitu ya, ditutup aja kameranya bang, Bang Heri. oke. Baik, Bang Andi. Nah, gini teman-teman. Saya kan tadi sudah katakan, untuk membahas akar kata, ini kan sebenarnya akar kata alih sudah berulang kali kita bahas. Itu next time. Ya Bang Andi, next time. Nggak apa-apa, nanti cari waktu aja deh. Kita dua deh, ya kan? Atau mau bareng-bareng sama teman-teman yang lain, membahas tentang akar kata Allah itu, bersumber dari mana. Yang pasti, saya katakan bukan milik Islam atau dari Arab akar katanya, bukan. Sebelumnya Bang Katakan sudah menggunakan akar kata ini. Nanti kita bahas berikutnya Bang Handi. Nah sekarang yang sesuai kesepakatan awal adalah mari kita mempresentasikan tentang Allah yang kita sembah. Tentu kita mempunyai Allah yang berbeda Bang Handi. Kita sepakat kan? Kita mempunyai Allah yang berbeda nih, ya kan? Tidak mungkin Allah kita sama, berbeda. Nah, di dalam dua Allah ini yang berbeda ini tentu cuman hanya ada satu Allah saja yang benar. Tidak mungkin di antara kedua ini dua-duanya benar, tidak. Salah satu di antara kedua Allah ini adalah Allah yang benar. Nah, sekarang mari kita buktikan dalam presentasi ini siapakah Allah yang benar-benar ada. Apakahnya Allahnya Abang atau Allahnya gua nih? Kan gitu Bang Handi. Nah, tadi pertanyaan saya belum terjawab oleh Bang Handi. Di mana jejak rekamnya Allah yang Bang Handi sembah? Itu yang harus Bang Handi paparkan supaya untuk menguatkan teman-teman Muslim kan. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan tentang jejak rekamnya Allahnya kami, mulai dari dunia itu diciptakan, mulai dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, Yakub, Ishak, bangsa Israel, banyak, nggak ada habisnya jejak rekamnya Allah yang kami sembah. Nah, sekarang menjadi tugas tanggung jawabnya Bang Handi untuk menunjukkan kepada kami jejak rekam yang Allah yang Abang sembah. Jangan sampai nggak ada. Ini yang repot kalau nggak ada nih. Nah, monggo Bang Handi. Oke, Bang Andi, langsung ditanggapi Bang Andi. Baik. Hari ini menyerah. Tidak bisa menunjukkan original teks akar kata Allah di Bible-nya karena memang nggak ada. 2 menit sebelum kiamat nggak nemu Pak. Memang nggak ada. Karena LAI itu terjemahannya keliru. En harke en hologos kai logos en proton theos kai theos en hologos. Theos itu ke bahasa Inggris King James Version God. Ya, God diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Mestinya theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Namanya Tuhan Anda itu Yesus. Gitu loh. Siapa nama Allahmu? Kan Gabrul pertanyaannya. Allah kami adalah Yesus. Ya Gabrul itu statementnya. Tuhan kamu adalah Yesus. Jadi belajar dikit membedakan antara proper name dan generic name. Anda udah mempergunakan kata Allah disalahgunakan pula lagi oleh LAI yang sedikit ya, dibawa standar dalam menerjemah karena misinya ada yaitu misionarisme gitu di Indonesia mayoritas Islam gitu ya. Mestinya Tuhan kita berbeda. Itu statement yang bagus, bukan Allah kita berbeda. Gimana caranya itu? Dari mana ini bahasa yang lu pakai selama ini mulai dari anak sekolah minggu di doktrin kayak gini udah dewasa kok nggak pinter-pinter gitu ya. Saya kutip pendeta Yakub Slistio begini. Setiap
pendeta, siapapun secerdas apapun, sampai jemaat biasa diskusi sama umat Islam tentang konsep ketuhanan, selalu kalah ngotot dan emosi, cenderung menista, kabur. Karena apa alasannya? Berdasarkan terjemahan yang salah. Banyak sekali salah terjemah di Bible Anda itu. Yohanes 1 itu pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Logos itu adalah Tuhan. Itu terjemahannya benar. Kenapa ada kata Allah nongol di sana ya? Belum lagi di Beresit. Kejadian, roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Nah, ini kan menista teman-temanku semua Islam ini. Ini menista Ilahi ini. Kenapa enggak roh Yesus aja sih yang melayang-layang gitu loh? Kenapa mesti sembahan umat Islam yang Anda bawa di sana melayang-layang? Ini menista terjemahan ini. Roh Yesus kek, roh siapa kek? Kenapa bukan roh Paulus aja yang melayang-layang? Kenapa sembahan umat Islam yang melayang-layang gitu loh? Ini saya edukasi loh Anda ini. Ini mohon maaf, ini saya harus edukasi tiap hari. Kalau perlu saya nggak tidur untuk meluruskan Anda semua. Gitu ya. Anda ingin mengatakan bahwa yang datang menemui para nabi sebelumnya itu adalah Tuhan Anda gitu ya. Kagak ada Tuhan tuh turun ke bumi. Menurut Yudaisme itu malaikat. Kagak ada Tuhan turun ke bumi. Nggak muat tuh bumi ini kalau Tuhan yang turun. Nah itu kalau konsep ya konsep dari barat itu gitu loh ya. Nah sekarang gini. Mari kita kembali ke topik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada karena ciptaannya ada. Jadi kita nggak perlu melihat fisiknya. Laisa kamisli isaiun. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Seperti Tuhan Anda diperanakan gitu loh. Ya kalau bertanya, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala ada itu, baru kita berpikir karena memang nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita berpikir lihat ciptaannya. Karena kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya, kalau lu nggak punya Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Adam sampai cucu-cucunya, termasuk Maria yang melahirkan seorang anak yang namanya Yesus yang lo tuhankan. Jadi lu bersyukurlah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pencipta manusia ini, yang lu sembah ciptaannya itu gitu loh. Sederhana kok pertanyaannya, kenapa nggak dijawab ya? Tolong juga moderator diperketat dong. Kalau saya bertanya itu dijawab begitu. Oke lah, tidak menemukan kata Allah di Bible mereka. Ya sudah, kalau nggak nemu akar katanya, jangan dipakai lagi dong. Satu kata. Menurut Anda, original teks Yohanes 1 pasal 1, ada kata theos di situ. Satu kata loh ya, ada kata theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Itu aja, silakan. Nah, Oke, langsung ditanggapi Pak Heri. Silakan Pak Heri. tadi saya kan sudah berulang kali bilang, nanti next time kita bahas tuh akar katanya, nanti akan merambat kenapa sampai LAI menggunakan sematan kata Allah di Alkitab. Nanti akan kita kaji. Nah itu kan kita butuh bahan-bahan tuh supaya menjadi edukasi yang positif tuh bagi mereka yang mendengar. Nah kalau kita bahas itu sekarang, saya kekurangan bahan dan itu panjang dan itu di luar konteks pembahasan kita saat ini. Bagaimana kita mempresentasikan hal yang kita sembah, ya kan? Nanti deh, betul, saya janji Bang Andi, saya janji. Silakan tentukan waktu. Kita diskusi, nggak apa-apa di roomnya Cilukba. Mau pakai dua-dua atau satu-satu boleh. Ini karena diskusi akar kata Allah ini sudah berulang kali kita diskusikan. Tapi kan kita butuh bahan-bahan yang untuk kita presentasikan supaya jangan masuk dalam ranah hujatan yang tadi Abang bilang, harus ada buktinya, ya kan? Tidak bisa dipresentasikan begitu saja berdasarkan apa yang kita mau bicarakan, harus ada datanya. Nah nanti kita bahas itu dan akan merambat kenapa sampai Alkitab LAI menggunakan sematan Allah di Alkitab, akan kita bahas nanti. Nah oke Bang Andi, saya pikir nggak usah diperpanjang lagi soal itu. Nah next time deh, nanti ditentukan ada waktunya. Nah lalu yang berikut adalah Bang Handi cuman bisa mengatakan atau memaparkan. Di stop sampai di situ, terusin dong. Cari datanya dong. Kan nanti next time Bang Handi.
Sebentar, Bang Heri, saya tawarkan ke Bang Endi Celebes dulu. Mbak Heri merasa belum siap dengan tema kata Allah. Apakah tema ini kita lanjut atau kita tunda? Kita bahas dengan tema yang baru. Gimana, Bang Endi? Silakan ditanggapi. Oke, kalau nggak bisa membuktikan dari mana akar kata, ada nggak kata akar kata Allah di Bible Anda itu nggak bisa buktikan, ya jangan pakai dong. Makanya saya kasih clue. Ya, moderator, Theos yang di Yohanes 1 itu, en harke en hologos kaya logos en proton Theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, diterjemahkan bahasa Inggris apa artinya. Itu aja dulu supaya ada pegangan. Nah, kalau pegangannya udah rapuh, kita diskusi panjang, ya muter-muter jadinya kayak obat nyamuk gitu loh. Kira-kira gitu. Bang Handi ini kan ada keimanan, Bang Handi. Artinya dalam keimanannya Bang Handi, Allah itu proper name, ya kan? Nah, dalam keimanan kami Allah itu cuma sesembahan, bukan proper name. Nah, sekarang Anda buktikan itu. Datamu mana? Nanti Ya nggak bisa lu berpendapat sih kalau nggak ada data, nggak bisa. Lu berpendapat datamu 2 menit sebelum kiamat, nggak bisa. Bang Handi ini kan masuk Berbicara itu berdata, moderator. Itu lo diskusi ini, diskusi akademik lo. Izin sebentar ya, izin. Nah, gini Bang Celebes. Kalau Anda menuntut kami sekarang jangan menggunakan kata Allah, ya. Ini dari saya ya. Sebelum LAI menyatakan secara terbuka bahwasanya kami umat Kristen dilarang menggunakan kata Allah, ya, baru kamu turuti. Kamu siapa? Jangan gitu, jangan pasahkan gitu, Bang, ya. Gitu loh. Anda gini aja, moderator. Menggunakan kata Allah. Sebentar. Moderator, tolong kasih tahu aja begini deh. Saya kasih paling mudah. Siapa nama Tuhannya orang Kristen? Siapa nama Tuhannya orang Kristen? Itu aja, silakan. Katakan Saya permudah. Sama LAI belum mengatakan secara terbuka dalam kepada kami umat Kristen jangan menggunakan kata Allah itu. Maka Host ada kristologi, akademi kristologi mau naik. Host dinaikkan dulu. Bang Ciluba, bentar ya, Bang Hesel. Bang Ciluba itu akademik mau naik tuh, tolong ditarik. Bang Ciluba, Bang Host. Bang akademi mau naik, tolong di host. Tadi Kalau diskusinya tidak kondusif, mendingan saya turun deh. Udah sepakat kan narasumbernya ini, tinggal satu Kristen lagi. Ya udahlah, nanti giliran dia. Oke, Ini saya aja belum ada paparan dari saya. Kita tutup aja larumnya. Nanti dia naik, malah Andi Celebes kalah sama dia. Enggak, naikkan aja dia, nggak apa-apa. Saya nanti minta beliau menunjukkan datanya, gitu loh. Ya, tapi jangan itu ya teman-teman ya, jangan sampai rusuh, jangan sampai kita saling membenci. Enggak ada rusuh, bro. Saya orang baik kok. Pendeta teman saya banyak. 86 di tempat kalau kami. Oke, gini Bang Exelmo dan Bang Heri, saya tambahkan sedikit. Jadi gini Bang, jangan sesuatu informasi itu karena kita diberi akal dan pikiran, dibedakan kita antara manusia dengan makhluk yang lain, termasuk tumbuhan ataupun hewan gitu ya. Perbedaannya di mana? Di akal dan pikiran. Maka setiap informasi dari manapun itu perlu kita memakai akal dan pikiran. Agar kenapa? Biar tahu kita kebenarannya. Gini, bentar ya saya tambahin sedikit lagi. Nggak usah jauh-jauh. Anda ke Amerika, Anda dikatakan Kristen Indonesia menyembah Tuhannya umat Islam. Oke, baik. Jadi gini Bang, tadi kan Mbak Heri udah katakan tadi, biarkan itu menjadi PR buat kami ya, karena kami belum ada secara resmi LAI mengatakan itu. Namun Pak Heri yang Pak Celebes udah memaksakan diri untuk dari sekarang kami harus
mudah aja. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa bang artinya? Itu aja sederhana tuh. Sekarang gini, kalau kami menghilangkan kata Allah di Alkitab kami secara pribadi, ya berarti kami melanggar itu bang. Ya, kenapa? Kami membuat Ini aja Pak Excel, izin saya potong. Ini langsung ke tema aja. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa bang? Theos itu Yunani loh. Di Yohanes 1 diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa bang? Iya makanya gini bang, Anda tadi memaksa sekali saya lihat bang. Janganlah kita ikuti aja alurnya. Kalaupun LAI sudah meresmikan untuk kalau itu dan dipakai, baru kami yang pakai gitu bang. Kami Anda lupa. Demi kata diskusi imani saja nih. Ya udah kita ikuti aja dari kitab itu. Apa kamu mau bantang? Kalau standarnya udah keliru ya keliru sampai pagi. Loh, kenapa? Kamu ngotot sekali. Gini Bang Excel, Bang Excel, Bang Excel, coba Ya, berbanggalah dengan bahasa asli kitab abang. Kan Betul gini. kayak Bang Andi bilang, Theos Semua itu di buka. Indonesia kan jadi apa ya? Kalau Theos, sekarang kan ngapain kita berpedoman ke LAI? Siapa duluan LAI dengan Septuaginta? Kan lebih duluan. Ini aja sambil tengahnya kita ini Pak. Kita ini orang Indonesia. Coba buka KBBI. Siapa yang bisa open cam? Mas Faruli apa siapa? Allah itu apa? Coba buka KBBI. Jadi ini mau Sebentar, Anda bentar bang. Kita langsung pakai data. ini aja bang. Ini aja. Kita pakai data saja. Buka KBBI. Kita orang Indonesia semua. Kita buka KBBI. Allah itu apa? Oke? Sebentar bang. Sebentar bang. Oke? Ini. Setuju nggak nih pakai data nih? Kita berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia. Setuju nggak? Sebentar ya. Oke, saya ikuti abang. Memang dalam diskusi ini abang melarang kami menggunakan kata. Nah, sekarang kami harus menggunakan apa? Tuhan aja atau Yesus. Oke baik. Ini. Nah, saya ajari Anda. Saya ajari. Izinkan saya. Iya iya ajar. Ini ajak. Ini saya kasih edukasi. Kita pakai. Iya iya. Ya gini ya. Gini Pak Excel. Ya. Saya sudah kasih datanya satu tadi. Yohanes 1 en harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos. Gitu ya. Nah, ini ada KBBI kita baca dulu ya. Ini ya. Ini loh Pak Excel, ini saya mau edukasi dulu dikit Bang. Habis ini Anda lah ya. Nah, di sini Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah itu nama. Anda orang Indonesia toh? Percaya KBBI toh? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi bukan generic name tapi proper name, nama. Baik, Setuju baik. KBBI? Setuju KBBI? Oke, baik. Gini bang. Setuju ya? Biar gini aja bang. Kita jalan. Enggak, Anda setuju nggak itu data KBBI Ini barusan? aja. Coba dengarin dengan berjalan. Mau kasih menggunakan. Nah gimana sih ini orang diskusi? Setuju nggak tuh tadi data? Udah kamu ngomong aja. Kami ini di sini untuk pakai kata mana ya Allah atau Tuhan atau Yesus. Udah aja. Biar jalan. Gitu. Jangan offset lagi. Nah, tidak. Saya akan menggunakan kata abang. Saya ikuti kamu. Ya karena memang ya udah, karena memang nggak ada bro. Ini ya maaf ya gitu ya, maaf sekali lagi. Memang nggak ada akar kata Allah di Bible Anda itu gitu ya, nggak ada. Udah dibilangin kok ikut sama Pak Eri. Terus ya. Yesus ya, silakan. Pak Eri. Ersa Jo juga di mute dong Ersa. Saya nggak dengar siapa-siapa nih. Bang Ersa Jo berisik. Aduh ya. Ya sekarang kita kembali ke topik. Jelas sudah Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Jadi nama. Kalau Anda orang Indonesia satu bahasa Indonesia, ya mari kita berbahasa Indonesia dengan baik, menerjemah dengan baik. Anda boleh, kalau saya sarankan, ada Bible itu yang terjemahannya top markotop. Nanti Mas Farudin kasih lihat bukunya Bible itu yang Anda harus beli. Ya. Jadi untuk itu teman-teman, sekarang kembalikan ke topik. Terima kasih Anda ingin terbuka akal sehatnya ya, bahwa Theos itu di original text Anda Theos di Yohanes 1, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagaimana King James Version itu God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan.
Satu kata loh, satu kata membuat Anda semakin semrawut dalam berdiskusi kalau tidak mau jujur. Ini buka dulu host. Ini tolong host digedein akademik kristologi, kita lihat bagaimana sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Terjemahan yang baik supaya kita baik-baik saja loh, Bro. Udah diikuti kamu. Karena ini gini bang, gini. Nah ini visi kalian ya, visi dan misi kalian hilangnya dalam Alkitab. Ya, itu ada Yayasan Lentera Bangsa. Nah, ini coba dibuka sebentar, Bang. Coba dibuka Yohanes 1, Bang. Terjemahannya yang benar seperti apa Yohanes 1, Bang? Gitu loh. Ini edukasi aja, Bang. Santai aja, Bang. Supaya Anda juga kita berbagi ilmu loh ya, Bang. Saya nggak mau hakimi Anda, tapi mari kita diskusi menerjemah dengan baik. Itu aja sih. Gitu ya. Yohanes 1 pasal 1. Tuh, pada mulanya adalah firman, ini LAI ya. Dan firman itu ini bukan LAI, sorry. Lentera Bangsa. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan Elohim itu adalah, dan firman itu adalah Elohim. Ini juga kalau saya mau kritik boleh, tapi saya nggak mau. Ini yang penting nggak ada kata Allahnya, biarlah mereka seperti apa. Nah ini terjemahannya, Bang. Ini terjemahannya, Bang. Coba lihat ya LAI, kan jauh, Bang. Bang, baik. Gini bang ya. Saya tahu karena visi dan misi kalian saya tahu bang. Karena saya dengar sendiri dari Bang Suma, abang juga ada di situ untuk berusaha menghilangkan kata Allah. Dari mana itu dihilangkan? Yaitu dari komal-komal Kristen atau Islam yang ada Kristennya untuk mengajak untuk jangan lagi menggunakan kata Allah. Nah sekarang saya sudah ikuti mau abang ya. Kita tutup itu bang ya. Saya ikuti. Nah sekarang apa tema kita? Biar kita berjalan bang. Gitu. Jangan lagi dibahas lagi. Excel, tetapi dari Bible Anda itu saya maksud dengar kami sendiri itu. kok. Saya dengar sendiri visi dari mereka ini ngomong di dalam kru mereka Bang Suma. Saya dengar kok. Kalau saya nggak mungkin saya ngomong ya. Gitu udah ikuti jalan aja gitu. Meskipun itu yang ada di Bible kami yang kami pegang sekarang. Tapi udah saya ikuti kalian ya. Berjalan gitu. Seharusnya Anda dan teman-teman itu menggunakan dari Oke, ini kalau digunakan gitu oleh kita Mesianik kata yang Allah ini, tidak oke, menggunakan kata Allah. Dan kata sekarang Allah gini, itu bro. Sekarang masih gini. digunakan oleh LAI. Baik. Itu Bang Excel. Kalau paham kita nggak sih? udah salah nih gini. Oke. Kalau kata Allah itu sama dengan Alkitab atau sumbernya sama atau objeknya sama, orangnya sama, ya. Kenapa berarti kita menyembah Tuhan yang sama dong? Ya, kalau Pakai kata Allah. bentar, saya ikuti kalian. Dia udah bilang gitu. Nengok ya. Ikuti kalian ya. Memang kali itu kita Allah kita sama ya. Berarti kita menyembah Allah yang sama. Tetapi di Bukan. bentar. LAI yang menyamakan. Sebentar. Gimana sih? Dari mana Allah yang sama? Tadi sudah gini, berarti dong ya Allah kalian itu pernah menyatakan diri. Saya tanya. Kenapa lari ke sana Allah kalian? Bentar. Kayaknya nggak paham Excel ya. Kenapa lari kemana-mana sih? Tuhan kalian dengan Allah kami itu. Tuhan kami pernah menampakkan diri. Jangan Allah kami gitu. Di lembaga itu Allah pernah menyatakan diri kepada siapa? Yesus Kristus. Masuk ke teologisnya dulu bentar bang, izin dulu ya. Excel, Tuhan Anda gini aja. Umat ini Sirut ngoceh lagi nih. Menurut Anda semua Kristen di sini, ini Sirut kalau susah diskusi loh ini host. Kenapa dinaikin orang kayak gini dari dulu ini ngaco nih ibu-ibu ini, nggak bisa diskusi dia. Begini aja Pak Excel. Sebelum kita lanjut ke teologisnya ya, karena memang kalau kritik tes agak sulit gitu loh. Pak Excel, berapa Tuhan Anda dan siapa nama Tuhan Anda? Tentukan dulu nama Tuhan yang Anda sembah, baru kita maju. Silakan. Ya, di Alkitab ada tertulis ya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya, bahwasanya itu firman yang telah menjadi manusia. Oke, kita lihat dulu siapa pemilik firman ini. Siapa yang punya firman? Kepada siapa? Dengan apa dia menjadi manusia? Ya, siapa nama manusia itu? Itu dulu yang kita lihat ya. Kalau Anda terus mau membahas itu ya. Tapi ingat, saya juga akan membahas hal yang sama seperti kalian katakan di sini ya. Ya. Jadi kalau kita tanya, siapa Tuhan kamu? Ya Allah. Dari mana kamu mengatakan Allah? Ya iya, karena Allah pernah menyatakan diri. Terus Yesus siapa? Allah.
Itu yang saya jawab. Karena pertanyaannya, kalau Tuhan Anda satu, namanya siapa? Kok ribet banget jawabnya? Bilang Tuhan saya Allah. Kenapa Allah lagi di bawah-bawah? Kan nggak ada di Bible Anda. Karena kamu tadi udah dikatakan hilang. Selesai kita Tuhan aja Yesus Kristus. Bro, kenapa sih Anda ini alergi menyebut Tuhan Anda itu Yesus? Kenapa takut? Karena di Alkitab dikatakan satu itu kata, firman yang telah menjadi manusia. Tuhanmu siapa, bro? Siapa pemilik firman itu? Yaitu Ya itu Allah. kemana-mana. Gimana mau diskusi kalau begini ceritanya? Menyebut nama Tuhannya ribet banget gitu loh. Sekarang gini, saya ikut kamu lagi. Udah berapa kali saya ikut. Oke, kalau di Alkitab di 1 Yohanes 1 dikatakan firman yang telah menjadi manusia, namanya Yesus, ya. Oke, firman itu Yesus, manusia itu Yesus. Gitu yang mau Anda mau? Coba dengan akidahmu, imanmu itu nama Tuhanmu siapa? Ikut kamu, begitu yang kamu mau? Enggak, saya ingin dengar dari Tanya, mulut bro. Anda keluar. Saya ingin mendengarkan Oke, baik. siapa nama Tuhan kamu gitu loh. Saya jawab, ya, di dalam 1 Yohanes 1 dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Siapa manusia itu? Yesus. Saya jadi nama Tuhanmu Yesus ya. Nah, diam kamu. Ini kan narasi kamu mau ke Saya cuma minta nama loh. Makanya kamu diam. Saya jawab namanya tadi itu saya katakan. Saya ikuti kamu. Ya, siapa Tuhan kamu? Yesus. Terus apa lagi? Mau kamu apa lagi? Yesus ya, oke. Baru kita maju udah. Jadi sepanjang perjalanan diskusi, kalau kau menyebut Tuhanmu ya hanya Yesus, jangan sebut nama yang lain, oke? Saya ikuti kamu. Ya. Ya itu dong dari tadi kan asik. Jadi sudah mulai dia teman-teman kita ini konsisten dan sudah mulai dia konsisten dan bangga menuangkan Yesus. Bangga dong menuangkan Yesus, Bang. Kenapa nggak bangga? Kata Allah, namun kalian balik lagi ke belakang, Nah, sekarang Anda nyalakan saya. Gimana kamu ini? Tadi saya bilang saya ikuti kamu aja. Buka mic terus berisik Pak Ersa. Aduh, mengganggu aja nih diskusinya nih. Pak Ersa buka mic. Aduh, host. Ini Pak Ersa gimana ini? Excel, apa yang kita singgung itu sebenarnya penggunaan nama Allah ya. Kenapa demikian? Ketika memang Anda bisa dan mampu menelusuri, itu sebenarnya dalam hal kesejarahan itu lebih dulu pihak Islam datang ke Indonesia. Itu yang terjadi. Yang kedua, pada akhirnya pihak Kristen melalui VOC, penjajah, yang kita tahu Belanda itu penjajah dan membawa agama. Di mana? Sebentar, NBG sebentar. Saya jelaskan dulu urutannya biar Anda paham. Beri waktu saya ngomong karena dari tadi saya diam dan Anda banyak ngomong. Oke, jadi gini, Excel. Aduh. Sudah saya jelaskan posisi dari adanya NBG ini. Jelaskan saya. Silakan Anda ngomong, saya akan diam. Nanti giliran saya ngomong Anda diam ya. Silakan. Saya akan diam. Nggak habis-habis, nggak maju-maju diskusi kita. Kenapa sekarang ini? Udah beres? Sebagian saya ngomong. Ketika Belanda datang, siapapun diperbolehkan untuk menerjemahkan Bible. Di mana sebelum Belanda datang, Islam telah ada. Pada akhirnya, pihak dari Belanda, NBG, Komite Penerjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu, di bawah naungan VOC, memberikan sebuah ketetapan siapapun diperbolehkan untuk menerjemahkan Bible asal patokannya menggunakan Bible dari pihak Eropa yang telah disetujui oleh pihak gereja Protestan. Kenapa itu kita bahas? Tanpa adanya membahas VOC, Anda tidak akan paham. Karena LI itu baru berdiri 1954 dan meneruskan kelakuan penerjemahan yang dilakukan oleh pihak VOC. Makanya ketika Anda cek bagaimana sejarah penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu, Cornelius Will, Browerius, Clinkert, Letzdecker, Selaber, mereka tidak menguasai Bible yang katanya bahasa aslinya Yunani dan Ibrani. Itu hingga pada akhirnya melakukan pendekatan-pendekatan budaya yang kala itu salah satunya pihak Muslim sudah ada untuk melakukan misi penginjilan. Begitu, Bang. Bisa dipahami? Ini jauh kita bahas LAI loh. LAI itu baru nongol 1954. Ya, saya tanggapi Anda gini. Setahu saya, Bang, ya, kepada kami itu diberikan
perintah untuk menerjemahkan bahasa asli dengan daerah masing-masing, negara masing-masing yang memiliki arti yang masing-masing yang berbeda. Seperti kata God itu berbeda dengan kami yang di LAI. Itu ada perbedaan, Bang. Tetapi tujuannya sama. Ya, tidak mungkin mereka menerjemahkan kata God menjadi Gimana tuh? aduh. Kami sama, Bang. Cuma penyebutan kata-kata itu berbeda, tapi sumbernya satu, tujuannya satu. Tak mungkin di luar negeri menyembah Tuhannya itu berbentuk patung, berbentuk dewa atau air, matahari, dan kami di Indonesia menyembah Tuhan kami berbentuk lain lagi. Tidak mungkin, Bang, karena kami sama sebenarnya. Yang kami sembah itu sama, namun penggunaan kata dan bahasa Ini itu sama Bang, tidak ada kata Allah di luar negeri Bang. aduh, kenapa? Bang Andi. Ngelantur. Ntar dulu, Abang Excel mau aja. Bang Andi. Mereka tuh. Oh, Bang Andi. Di kulkas aja. Saudara-saudara kita Kristen ini nggak malu pakai original teksnya gitu loh. Kenapa? Halo. Ya kenapa malu? Kan ada Yunani Bang, kenapa nggak dipakai Yunani itu? Kenapa ke Arab-Araban sih? Sekarang ini Bang Andi, halo. Yunani akankah kami gunakan di Indonesia? Sementara kami menggunakan kata Indonesia. Sebentar. Kasihan yang lain yang nggak bisa bahasa Yunani, Bang. Yang nggak bisa baca Yunani. Kasihan. Kalau Bible berbahasa Yunani, Sebentar, Bang. Izin. Kenapa diterjemahkan dari bahasa Indonesia? Tapi poinnya aja satu, Bang. Nah, sumbernya itu satu, nggak berbeda, nggak kemana-mana, Bang. Itu yang kami pahami, Bang. Namun saya tadi Excel, kalau sudah salah terjemah Bang, pasti salah semua. Anu loh Bang, masa sulit amat sih? Yang namanya salah terjemah ya salah semuanya. Itu Baik. bahasa Indonesia loh. ya baik, saya ikuti Abang lagi ya. Sekian lama Ya saya ini mengedukasi loh. Ya baik, saya ikuti Abang ya. Ya udah, nama Tuhan Anda Yesus ya. Saya ikuti Abang lagi ya. Sebenarnya Ya saya udah. udah tadi, tapi Anda masih ngotot terus ya. Saya nggak ngotot, saya ingin edukasi Anda tipis-tipis gitu. Sudah saya katakan tadi dari awal, Bang. Beberapa kali saya katakan iya, saya ikuti Abang dengan tidak menggunakan kata Allah. Ya sudah, saya ikuti Abang. Namun kalian terus yang berbalik ke belakang terus, katanya saya yang salah. Aduh. Nih kita maju. Tuhan Anda namanya siapa yang Anda sembah? Ya, seperti bentar ya. Seperti yang ada di Yohanes 1 ayat 1, firman yang telah menjadi manusia. Saya ketik. Firman itu Yesus. Manusia itu Yesus. Paham? Jadi Tuhan kami Yesus. Silakan. Itu dari tadi Bang, enak kan? Udah Selesai kan? Ini, Bang. Asik kan kalau Anda tuh menuhankan Yesus? Selesai kan? Kita lanjut loh. Kalian aja nggak maju-maju. Udah ada 2 kali aku ngomong kayak gini, Bang. Nah dijawab tuntas Bang tadi. Coba aja. Ini live di YouTube loh. Oke. Sekarang kita maju udah. Nama Tuhan Anda yang Anda sembah adalah Yesus. Kami umat Islam, nama Tuhan yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perbedaannya. Disinilah perbedaannya. Kalau udah tahu perbedaannya, ya, berdiskusi itu Anda ke kiri, kami ke kanan. Selesai itu. Mudah supaya Kristen di Indonesia ini punya jati diri, mandiri dia, nggak ke Islam-Islaman dia. Jelas toh? Pak, kami ini Muslim di Republik ini ingin tuh saudara kita Kristen itu kelihatan dia Kristen. Itu loh, itu saja Bang. Bangga dengan kitab sucinya, dan kitab sucinya juga harus bangga menerjemahkan dengan jujur. Itu aja, nggak ada yang lain, Pak. Supaya apa? Jelas perbedaannya. Oh, ternyata Kristen begini tuh. Nah, supaya laku bisa orang memilih. Kalau saya menjadi Kristen berarti Tuhan yang saya sembah adalah Yesus. Kalau saya Muslim, Tuhan yang saya sembah Allah Subhanahu wa taala. Clear.
Nah, baru kita masuk pembuktian. Bener nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang disembah umat Islam? Mari kita buktikan. Bener nggak Yesus itu Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Mari kita buktikan. Diskusinya ya begitu. Nah, dalam presentasinya nanti membahas isinya, kagak boleh lagi menyebut sembahan-sembahan agama lain. Kagak boleh lagi bawa-bawa Yahudi, bawa-bawa Israel, segala macam. Perkuat itu Yesus Tuhanmu. Perkuat itu Yesus yang menciptakan alam semesta. Perkuat itu Yesus yang menciptakan manusia. Begitu juga kami Muslim, kami akan perkuat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kalau sudah itu diperkuat, bagaimana cara menciptakannya, prosesnya? Ya, prosesnya terstruktur di Al-Quran. Ada 6 masa, mulai dari teori Big Bang dan seterusnya, sesuai dengan sains. Bagaimana Yesus menciptakan alam semesta prosesnya? Kagak ada datanya. Karena di Kejadian 1 nggak ada Yesus. Diskusi begitu, Bang. Nah, kalau abang buka keran berpikirnya begini, Anda akan sehat, keluar dari doktrin, Anda akan berpikir menjadi seorang Kristen. Karena yang Anda tuhankan itu nggak bisa dibuktikan kalau dia adalah Tuhan. Begitu Bang diskusinya kalau sama saya. Saya nggak jual obat, saya diskusi santai. Silakan Pak Excel. Mudah-mudahan tahu kerangka diskusinya nih. Baru kita maju nih. Monggo, Pak Thomas mau diambil alih, Pak Thomas monggo juga. Monggo, sorry Bang. Baik. Jadi ini. Ya, sekarang gini Bang. Bisakah Anda buktikan pada saya di sini bahwa Allah kamu itu pernah menyatakan diri? Itu aja, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau menyatakan diri turun menjadi manusia enggak? Karena laisa kamitslihi syai'un. Tapi dia selalu memperkenalkan dirinya dengan tegas di surat Taha 14. Sesungguhnya ini aku adalah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memperkenalkan dirinya di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi kalau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita lihat ciptaannya, bagaimana tahu ciptaannya, bagaimana prosesnya, ada di kitab suci di Al-Quran. Jelas kalau umat Islam menjawab itu. Sekarang saya nanya balik, bisakah Anda memberikan saya data kalau Yesus pernah menyatakan dirinya Tuhan pencipta alam semesta? Pakai data di Bible, silakan. Oke, baik. Ya. Pertama Bang, saya ingin sekali mendengar jawaban dari Abang itu untuk yang dari mana ya Anda tahu bahwa Allah kamu ada. Itu yang pertama. Oke, yang kedua ya, saya akan menjawab dalam kitab. Nah, kalau saya menjawab dalam Yohanes 10 ayat 30 pasti akan menolak gitu ya. Pasti akan menolak. Nah, dan sekarang kalau saya bawa di dalam perjanjian lama, bahwasanya itu Yesus adalah Tuhan ya, atau Yesus adalah Allah sembahan kami, berarti jelas dong di dalam satu Kejadian 1 bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Meskipun ya kata yang kita sepakat tadi dihilangkan, karena saya yakin karena kita sudah sepakat dia sudah Tuhan ya, begitu. Silakan. Jadi begini pertanyaan Abang, saya udah jawab berkali-kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan dirinya di dalam ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di surat Al-Ikhlas juga jelas di sana bahwa apa? Ya, yang saya maksud, Dengar, saya belum selesai Bang. kamu pernah mengatakan ayat itu siapa? Saya dulu yang ngomong Bang. Ya, silakan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Begitu ya. Jelas Bang. Surat An-Nazi'at 27 sampai 33. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta begitu terproses, terstruktur rapi, mulai dari suatu ledakan. Disebut sekarang udah jadi sains teori Big Bang, begitu ya. Dan seterusnya. Kok Anda nggak jawab pertanyaan saya ya? Saya udah 2 kali jawab pertanyaan Anda.
Kalau Anda menuhankan Yesus begitu, coba berikan juga data sebagaimana saya memberikan data Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya adalah Allah yang harus disembah begitu. Coba tunjukkan datanya di Bible, ada enggak tertulis sesungguhnya aku ini Yesus, Tuhanmu yang menciptakan alam semesta. Ada enggak, Pak? Kalau enggak ada, selesai. Silakan, Pak. Baik. Pertama kita sepakat bahwasanya itu Yesus itu adalah Tuhan. Berarti di dalam perjanjian baru lama juga kita ganti kata Allah itu menjadi Tuhan Yesus itu. Berarti dalam penciptaan itu di perjanjian baru di kejadian dengan jelas Yesus sudah menyatakan diri bahwa ia sang pencipta itu. Karena kita sudah sepakat. Nah, kenapa lagi kalau Anda mau minta nama Yesus lagi di dalam perjanjian baru harus dikatakan akulah Yesus? Nggak butuh lagi itu. Karena Yesus tidak pernah mengatakan diri untuk disembah. Tetapi kalau kita melihat penciptaan itu dengan kita menghilangkan kata Allah di situ mengganti Yesus, sudah jelas kan berarti itu Yesus. Berarti dia pencipta. Ya, berarti dia adalah Tuhan. Oke, baik. Sementara tadi abang mau menjawab dia melalui Muhammad. Oke, berarti secara langsung Allah itu berbicara kepada Muhammad. Karena jelas, berarti tidak lagi perlu perantara malaikat Jibril. Ya, karena tadi abang bilang kepada Muhammad, tidak mengatakan melalui Jibril. Ya, oke. Kalau memang kepada Cukup, Pak. Abang kalau berargumentasi itu jangan so tahu deh. Kok berargumentasi kok so tahu? Bang sendiri ya. Bang sendiri semuanya. Bang ini saya Bang aduh. Gue jadi lucu. Loh, kenapa? Ini waktu saya Bang jangan dipotong. Apa ngomong potong sama marah. Nggak boleh dipotong. Waktu sedikit potong dengan ke kamu ini, hah? Enggak ilmu. Gitu. Saya setiap menjaga demi itu karena dia Allah itu karena Muhammad ya ada lagi saya mengatakan bahwa Allah itu ya Ini ngomong apa sih? udah nyerang aduh oke kamu. Ya Bang, gue jadi ketawa Bang, acara Anda diskusi kok gini amat. Mohon maaf ya Bang ya, saya nggak pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Anda yang memelintir, saya belum masuk ke tema proses pewahyuan loh tadi. Kok Anda langsung nyebrang ngomong kayak gitu gitu loh, kan jadi malu Bang. Gantian Bang. Oke. Kok Anda yang motong lagi sih? Kan giliran saya katanya. Abang potong saya juga kan. Ya udah. Kalau gitu Anda yang ngomong lagi silakan. Saya sabar kok. Ya, abang tadi yang mengatakan tadi bahwasanya Al-Quran itu Allah itu pernah berkata kepada Nabi, gitu. Itu aja yang aku pegang dari omongan abang tadi. Sementara di sana kita lihat ada melalui Jibril, gitu. Ya, itu aja bang. Silakan. Ya. Surat Al-Ikhlas itu katakanlah hai Muhammad, bukan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi. Proses pewahyuan Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya berbentuk oral, bukan buku yang dibawa ke debuk begitu. Gitu ya. Jadi saya nggak pernah ngomong kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kecuali perintah sholat waktu Mi'raj. Tapi kita kan nggak kesana bicaranya Bang. Jadi janganlah dipelintir kalau orang berbicara, jangan ditambahin. Kalau ditambahin itu ya nanti asam jadinya gitu loh. Kita kembali ke topik ya, gitu ya. Bahwa ya di Islam memang itu indah. Menjadi seorang Muslim itu diskusinya asik. Kenapa kami bersanad kalau berbicara? Saya kalau salah pasti dikritik oleh teman Muslim di sini. Baik yang ada di live chat maupun di sini yang ada. Kalau saya salah arah begitu, langsung saya diskakmat. Sebagaimana kalau saya imam sholat, saya salah baca dikit aja, langsung saya disuruh ini ada kodenya kan begitu. Saya ngaji di sini Bang, saya salah, pasti semua umat Islam Bang Andi luruskan. Begitu bersanad Islam itu. Jadi kalau berdiskusi itu Bang, ya mohonlah Anda ambil suatu patokan.
SOP lah. Ya, mestinya SOP Anda kan Tuhan Anda. Kalau SOP kami ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau berkata, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Pengertiannya, implementasinya agak sedikit dilebarkan. Di samping sholat sebagaimana beliau sholat, apa kelakuan budi pekerti, apa segala macam kita ikuti cara beliau. Ada nabinya yang memberikan contoh sarwi tauladan kepada umat manusia di muka bumi. Ada yang kita contoh. Nah, kalau Kristen yang dicontoh siapa coba? Sulit membuktikan Yesus itu Tuhan. Tidak ada juga panutan yang Anda contoh. Bagaimana Anda beribadah, bagaimana Anda bermuamalah atau bersosial gitu loh. Kagak ada contohnya. Kenapa? Manusia yang Anda tuhankan hanya berumur 33 tahun setengah. Itu pun dia hanya memberikan pengajaran 3 tahun setengah. Kalau ditulis bukunya ya tipis. Itu pun secara oral. Karena waktu Yesua Amasia masih hidup, buku itu belum ditulis. Karena Yesua Amasia, anaknya Maria mengajar, bukan bawa buku. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mempertebalnya? Mempertebalnya adalah yang memakailah Septuagint, kemudian dijadikanlah perjanjian utama Yudaisme itu dijadikan perjanjian lama. Kemudian setelah Yesua Amasia nggak ada, dikanonlah kembali supaya menjadi tebal. Yang mana yang apokrif, yang mana yang disetujui di kanon adalah Matius, adalah Yohanes, adalah Lukas, adalah Markus. Ditambah surat Paulus yang begitu tebal, ditambah lagi mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Ini tidak dilegitimasi oleh Yesua atau Yesus. Karena Yesus sudah nggak ada di muka bumi, baru disusun di bumi. Kalau Al-Quran ya jelas. Para sahabat yang menulis, dibaca ulang, Nabi Muhammad mengiyakan. Sip. Makanya di Al-Quran di mana-mana di seluruh dunia itu sama, tidak ada perbedaan. Baik yang ada di Burundi maupun yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kalau Bible coba, LAI lu bawa ke luar negeri, lu akan disemprot sama si CP. Kenapa? Si CP mengatakan begini, ini Kristen di Indonesia kok bidat semua. Kenapa? Kok bawa-bawa kata Allah sih? Siapa sih itu? Tuh si CP di luar negeri yang lu banggain selama ini gitu loh. Jadi kembali kita ke topik, Bang. Kembali ke topik. Tolong tunjukkan, Bang. Kalau Yesus itu Tuhanmu, di mana atau Anda pakai data apa memperkuat kalau Yesus itu Tuhanmu yang menciptakan alam semesta dan manusia? Coba pakai data, Bang. Kalau enggak ya angkat bendera aja, Bang, kalau enggak ada datanya. Silakan. Diulangi lagi ya. Karena kita sudah sepakat ya. Sementara di kita kami ada perjanjian lama dan baru ya. Di dalam satu kejadian ya, di sana tentang penciptaan. Nah, diganti kata itu ya. Kita sudah sepakat ya. Jadi dengan kata nama Yesus ya. Lagi, Bang, jelas, Bang, kita sudah sepakat tadi menggantikan nama itu dengan Yesus. Sekarang Anda bertanya lagi, kejadian itu tentang penciptaan, itu Yesus yang menciptakan. Kalau diganti dengan kata Yesus itu ya, itu yang ada di kitab kami menggunakan kejadian lama juga ya. Oh, abang sendiri yang nggak nyimak ya. Oke, baik. Nah, sementara tadi kalau kita katakan tadi menjadi Muhammad menjadi panutan ya. Oke. Kalau mau dilihat lagi dari sejarahnya yang saya baca, yang saya ikuti, ada banyak sekali, ada beberapa ya, maaf kata, ada beberapa ya perbuatan yang tidak menunjukkan sesuatu yang menjadi junjungan kita. Ya, karena kenapa? Karena tadi abang jelas mengatakan apa yang dimaksud oleh Allah itu diceritakan oleh Nabi dan dituliskan oleh para Rasul. Nah, teman kerabat dari beliau, ya. Oke, seperti itu yang kita banggakan, ya. Sementara di dalam hadis juga dikatakan sana dengan meminum darah Muhammad, ya. Maaf kata sekali lagi, ya. Nah,
Makan Datanya bang minum darah Muhammad. Abang kok semakin jauh diskusinya. Kalau nyerang asal-asal kok Anda pinter. Giliran memperkuat iman Anda kok nggak ada data. Tapi giliran Anda ngeblunder datanya ada data. Oke, diskusinya kayak gini, Hos. Mana? Ini waktu saya Ini kok di mana kami minum darah Muhammad? Ah, Anda terlalu ini Anda ini. Di mana? ini waktu saya bang bicara. Ya tapi nggak bisa bang berdiskusi kayak gitu tanpa data. Ada waktu saya, abang dari tadi juga tidak makan data. Ya tahu nanti harus dikejar itu loh. Di mana kami minum darah Muhammad? Di mana datanya? Ya Nggak ada sebentar. data, bang. Karena saya gini, ngomong, Yesus nanti naik ke surga duduk di sebelah Yesus gitu. saya lagi ngomong. Kenapa kalian ini ya? Buat datanya dulu bang. Salah data. Saya nggak potong Anda, kalau Anda nggak menista di sini. Di mana kaum muslim meminum darah Muhammad? Di mana datanya? Kenapa kalian Pakai data bang. Kalau saya sudah selesai ngomong, baru kamu potong. Ya, Ikut data Tadi bang, kamu- berikut data. tadi kamu asumsi semua bahasanya kami tidak meyakini sebagai Tuhan ya. Sekarang kamu motong saya lagi bicara. Kamu tadi bicara nggak saya potong. Kenapa? Ya udah kamu lanjut silakan. Ini bang, saya nggak potong kalau Anda bawa data kami minum darah Muhammad. Di mana kami minum? Datanya mana? Iya, nanti sesuai ngomong karena tadi yang ngomong banyak. Pur nggak bawa data, hanya framing. Nggak bisa diskusi begitu bang. Aku juga tadi mengatakan framing semua. Ada kamu bawa data? Anda menista loh. Kok umat Islam minum darah Muhammad? Di mana bang kami minum? Datanya mana? Makanya, Pak. Yang minum darah itu darah Yesus yang dipotong, darahnya diminum, ada dalilnya. Excelmo dari dulu kok nggak pernah ada otak kalau diskusi sama Muslim. Makanya gue malas nih kau kumal kau. Kalau kalah menghujat tipemu. Kenapa kau katakan kami meminum darah Muhammad? Di mana dalilnya? Anda diam dulu lah, jangan dipotong saya bicara. Sebentar, saya tanya kau di mana? Di mana dalilnya? Sebentar, aduh kenapa? Tadi kalian Enggak. Tadi saya dengar dari tadi kau diskusi. Dari tadi orang santun sama kau hadapin. Tapi begitu cara-cara kau, enggak mungkin lah kami semua mau diam. Makanya biarkan saya ngomong. Setelah saya ngomong. Jangan baru sekali-sekali tunjukkan sekarang datanya di mana Nabi Muhammad. Kami minum darahnya. Aduh. Oh, tahu bernarasi kagak ada otak. Dari dulu kau begitu cara diskusi kau begitu terdesak langsung menghujat. Begini Bang Akal Sehat, Yesus perat-perat mamanya. Apakah itu menghujat? Menghujat kan? Nggak bisa kau terima kan? Oh, ini dulu. Di mana datanya kami minum darahnya Nabi Muhammad? Di mana? Itu aja Biar, dulu. biar satu-satu ini. Kalau nggak ada datanya, izin dulu bang. Kalau nggak ada datanya ditarik minta maaf. Itu aja. Bentar. Apa? Mana datanya? Saya tunggu. Teman Muslim diam. Dia mau menunjukkan data. Kami minum darah Nabi Muhammad. Kalau nggak ada lu minta maaf, kita lanjut. Kalau nggak ada lu menista. Berarti lu nantang orang di sini. Kamu juga asumsi nggak dibantah sama saya, ya. Kamu juga memaksakan sesuatu yang tidak ada, nggak ada dibantah. Selain sebagai Nabi Rasulullah. Tadi asumsinya di mana? Mau data? Saya kasih semua datanya. Terbaik yang disimakkan katanya ya. Tadi saya pakai Al-Quran membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala ada. Saya nggak pernah nyebrang-nyebrang memframing agama Anda kok nggak pernah. Nggak pernah saya membahas Yesus seperti apa, belum masuk ke materinya. Kamu langsung mengatakan Nabi Muhammad itu kami minum darahnya, mana datanya? Ini nista loh bro. Oh jadi ya kalian diskusi kayak gini caranya? Sebentar, kamu nyapa saya juga data. Yang mana datamu? Mana datamu? Ya sabar, makanya dipotong bicara dulu. Orang lagi Jangan bicara dulu, data dulu. Sebentar bro. Ya berapa hari? 2 hari boleh. Ya udah kalau begitu lu diam dulu, nggak ada data kan lu minta maaf. Gitu loh. Bentar. Kalau nggak ada data lu bicara lu minta maaf. Sebentar, saya buka dulu datanya biar kita lihat sama-sama. Dari kisah Nabi minum darah Nabi. Oke, baik. Saya bisa ngecam. Catat dulu dia ngambil di mana, kau ambil di mana, biar semua orang melihat ini. Ya ini saya ngecam kok. Tadi dengan datanya juga.
bisa buktikan lu minum darahnya Yesus. Ada datanya di Biblemu. Sebentar Mana? bro. Aduh kamu. Biar nggak apa-apa. Tunggu, kita lihat yang mana yang dia mau tunjukkan. Data yang mana yang dia Ada mau tunjukkan. kisah sahabat Nabi yang minum darah Nabi. Ini hadis apa-apa? Apa ini lu bawa? Aduh, ditunjukkan data malah. Berarti Iya, kan di saya- mana tercatat itu? Di mana tercatat? Kacau Tunjukkan ini di mana orangnya. tercatat. Di hadis mana dia? Direwayatkan di mana itu? Lalu buaya seperti yang diceritakan oleh buaya Yahma. Pak, blogspot itu orang bisa bikin sendiri, bro. Gua kasih nanti kau buka Bible aja 1928 bagaimana lo? Oke, sebentar. Nah, inilah Islamofobia ini bikin sendiri, dipakai argumentasi sendiri. Biar deh, kita tunjukkan di mana, data dari mana diambil. Kita dengar dulu. Sebentar ya. Yang Ini jelas saya tidak terima ya. Saya tidak terima. Kalau saya tidak. Kalau saya bisa buktikan lu minum darah Yesus. Di Bible ada, bukan blogspot. boleh saya tunjukkan. Coba tunjukkan di mana, hadis apa? Apa hadis apa? Kemudian bau pada badan kerjaan kotoran. Oi, hadis apa? Lu jangan ngelontor di situ. Aduh, udah ke makanan dengan Hadis apa namanya atau Al-Qur'an mau apa? Ayo. sebentar, bro. Blogspot kok dipercaya? Oh, berarti enggak Yang penting berarti enggak dari manapun yang penting ada sumber narasinya dia dan kita periksa apakah betul seperti itu. Di dalam Ya, kalau pemahaman dari Muslim mana kan ya tidak gue ada bisa seperti kasih itu. juga. Gue kasih juga Bible 1928. Lu mau lu? Lu percaya juga tuh? Begini Aki. dikutip Maksudnya dari begini Aki, kita tunjukin dia dari mana. sebentar, dia. sebentar. Dikutip dari Evo, Islam sebagai yang langsung sebentar. Melihat keadaan Nabi nilai dari hadis ditanyakan dua Darus Sanad, yaitu Sanad Alwid bin Atarud dan Nubain an Nasis. Ada kisah sahabat Nabi minum darah Nabi Muhammad SAW. Ini kok Itu di mana tertulis itu? Hadis apa namanya? Ini di channel YouTube kok. Gimana kamu ini kok diskusi kayak gini? berarti kan saya nggak asumsi. Iya, Gimana kalau begitu boleh nggak saya hadisnya? kasih Bible 1928? Saya asumsi nggak kalau ada di internet? Sebentar. Nah, saya kasih bagaimana colok-colok itu. Asumsi nggak tuh? Sebentar. Gua kasih juga Berarti ya. saya nggak. Saya tidak Coba asumsikan sebentar itu. gua ambil. Kita sepakat dulu. Berarti saya bukan nggak asumsikan. Di mana itu? Dalil di mana? Siapa? Kok kan bilang hadis? Hadis di mana? Hadisnya siapa? Bunyinya? Nggak mungkin saya ngambil, saya ketik ini keluar ini lah bro. Sudah tunjukkan hadisnya siapa? Di dalam Bukan saya periwayatan hadis itu. Berarti saya ambil Siapa dari nama sini. hadis itu? Coba lihat coba hadisnya siapa di situ dikatakan. Berarti saya ambil dari sini dan bukan saya asumsi. Sudah Nggak Jodang, sudah. Judulnya hadis siapa? Ya. Saya ambil Hadis dari siapa? Tertulis siapa? Bang Akal aku sholat ya, abang sudah kohos bang. Ya. Siap. Kalau memang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.